Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Oke, kali ini kita berada di kandang di siang hari ini teman-teman ya. Untuk mungkin masalah pakan kemarin yang mungkin banyak yang kurang paham ya tentang pembahasan kita. Jadi pakan beli dan pakan dengan menggunakan bank pakan itu memang prinsipnya itu sama ya. Kalau mungkin akan lebih mahal lagi di bank pakan kalau teman-teman tidak bisa melakukan sendiri ya, artinya untuk panen sendiri, untuk raduk sendiri, dan untuk yang lainnya sendiri. Itu yang saya maksud ya. Kalau untuk pakan jadi saya sendiri ya, saya lebih memilih untuk membeli bahan yang ada di wilayah sini, termasuk limbah pertanian ya. Jadi kita manfaatkan dan kita tambahkan bahan yang domba mau. Nah, ini bahan yang domba yang tidak mau ada, seperti jungle itu dikasihkan juga nggak mau, tepung jagung langsung dikasihkan juga nggak mau. Nah, dengan cara nanti kita berikan bahan-bahan yang mau dan yang bagus, dan kita buat fermentasi. Nah, nanti domba juga mau ya. Untuk bahan yang seperti jungle ini termasuk serat, jadi dari dulu sudah kita mungkin edukasi ke teman-teman bahwasanya ternak itu tidak harus kita melihat peternak A, B, dan C. Jadi alangkah lebih baiknya untuk melihat sekitar ya. Mungkin sudah banyak dulu yang mungkin sudah belajar ke kita dan ternyata tidak bisa memanfaatkan limbah di wilayah sekitar teman-teman. Makanya kita untuk pengiriman kita melakukan pengiriman sendiri karena biasanya itu banyak limbah di wilayah teman-teman tapi tidak dimanfaatkan karena ketidaktahuan dari teman-teman. Jadi semuanya ada rumput liar ya, ini kemarin sudah kita babat rumput liarnya, mungkin agak kering di gudang karena kita masih juga ada kesibukan. Nanti kita akan buatkan video fermentasi. Jadi seperti itu, masih kita kumpulkan bahan dedaknya ya teman-teman. Ini seperti ini sudah agak sulit untuk dedak. Jadi manfaatkan apa yang ada di tempat teman-teman. Mungkin ada daun jati atau daun-daun yang mungkin banyak di wilayah teman-teman, itu bisa dimanfaatkan. Atau teman-teman tidak mau untuk beli pakan ya, jadi untuk beli bahan pakan, jadi manfaatkan daun-daunan di tempat teman-teman. Habis itu nanti dibuat fermentasi, itu nantinya akan lengkap dengan beberapa macam bahan. Nanti jadinya akan lengkap dengan tambahan prebiotik dan molase. Jadi seperti itu. Dan untuk pembahasan yang mungkin sudah kita bahas, kenapa kok bank pakan akhirnya jatuhnya lebih mahal, karena kita kirim itu pasti sharing-sharingan dari teman-teman yang mungkin sudah ternak ya, ingin dikembangkan tapi ragu karena dengan punya bank pakan kenapa kosnya tetap tinggi ya, karena mungkin tidak bisa melakukan sendiri, jadi butuh tenaga setiap daerah juga beda-beda. Oke, mungkin dari dulu sudah kita sarankan untuk teman-teman untuk melihat lingkungan sekitar teman-teman, jangan terlalu melihat peternak A, B, dan C ya teman-teman. Untuk referensi boleh, tapi untuk diterapkan kalau memang di tempat teman-teman sulit untuk mencari bahan dan harganya tinggi, juga tidak masuk di list dalam teman-teman beternak, terutama di breeding. Jadi seperti itu. Kalau pakan-pakan mahal itu dombanya memang bagus tapi costnya terlalu tinggi, makanya kita juga sarankan bagi teman-teman lingkungan itu kita manfaatkan dulu apa yang ada. Jadi seperti itu. Seperti kita mungkin di Jember kita menggunakan jungle dan tepung jagung, dan di sini kita menggunakan jungle. Semuanya di tempat kita ada genjet, lebih baik lagi teman-teman. Ataupun bahan-bahan seperti ampas ketela atau yang lainnya itu juga bagus. Jadi tidak perlu untuk kita sama dengan peternak yang sudah kita lihat. Nah, seperti itu. Meskipun daun-daunan saja, tapi 5 macam dengan tambahan dedak dan dibuat fermentasi itu sudah sangat bagus untuk breeding.
Kalau teman-teman terfokus untuk pakan bagus, ya pasti hasilnya juga bagus. Tapi kan kosnya tidak terjangkau. Jadi seperti itu. Saran kita untuk teman-teman, jika teman-teman menggunakan pakan seperti konsentrat, itu bisa untuk teman-teman buat tambahan nutrisi saja. Jadi tidak perlu fokus ke pakan yang sangat bagus. Karena apa? Karena kosnya juga akan tinggi, teman-teman. Jadi untuk kalkulasi breeding itu nggak masuk, kecuali teman-teman hanya untuk hobi, itu nggak masalah, karena memang dari segi bibitnya sudah domba yang kualitas super. Takutnya dombanya nanti tidak bisa sebagus yang ada di konten-konten YouTube atau yang lainnya. Jadi kalau di kandang kita memang kita buat pakan ini seminim mungkin, bukan kita ingin ngirit atau seperti apa, bukan ya teman ya. Tapi kita buat dengan pakan seperti ini, domba itu nanti terbiasa dengan pakan standar, teman-teman. Jadi tidak dengan pakan yang kualitas super. Tujuannya nanti kalau di tempat teman-teman hanya menggunakan pakan hijauan, domba itu terlihat masih bagus. Nanti dibuat silase atau fermentasi akan lebih baik lagi. Apalagi teman-teman menggunakan pakan tambahan konsentrat dan pakan kering. Jadi nanti akan lebih baik lagi. Jadi banyak di tempat teman-teman yang mungkin sudah beli di kita dan sudah memberikan gambar setelah 1 bulan atau 2 bulan ternyata dombanya lebih bagus daripada sini. Nah, tujuan kita memang seperti itu. Kalau di kita sudah pakannya sudah bagus dan tinggi, terus di tempat teman-teman dengan menggunakan hijauan saja, nanti akan drop, akan nutrisinya akan berkurang. Jadi seperti itu. Dan untuk teman-teman pakan di musim seperti ini, teman-teman bisa menggunakan pakan silase atau fermentasi. Kenapa? Karena kalau di musim hujan, kalau sudah setiap hari hujan, kita tidak bisa ngarit setiap hari. Jadi meskipun hujan setiap hari, kita masih ada tandunan pakan. Dan domba itu biasanya kalau musim hujan itu rentan terhadap kembung, mencret, dan yang lainnya. Dengan pakan yang sudah kita fermentasi atau dibuat silase, itu mengurangi resiko seperti itu. Bahkan masih nol ya untuk pakan fermentasian. Jadi itu untuk pakan fermentasi itu juga banyak yang teman-teman takut. Fermentasi itu takutnya dombanya macer dan apa, itu insya Allah enggak ya teman-teman. Kalau ukuran daripada molasenya itu sesuai dengan gizinya. Kalau di kita memang per kuintalnya kita kasih 0,5 liter maksimal. Jadi seperti itu. Mungkin ini pengalaman dari teman-teman dan sudah kita pakai sudah lama tentang pakan fermentasi itu. Kalau semuanya teman-teman ingin menggunakan pakan kering itu juga bagus. Tapi kalau pakan kering nanti dengan bahan-bahan yang seperti di video yang lain, mungkin pakannya nanti akan tinggi. Jadi seperti itu. Yang terpenting adalah perawatan dan kandangnya itu menyesuaikan. Jadi perawatannya nggak terlalu ribet, terus pakannya standar pun domba itu akan bisa gemuk. Untuk domba breeding tidak dianjurkan terlalu gemuk banget, juga kurang bagus. Jadi standar, asalkan harga pakan itu masih masuk dalam hitungan breeding. Kalau untuk fattening terserah teman-teman. Banyak fattening itu yang mengandalkan pakan harga 5.000 ke atas, karena memang tujuannya mempercepat untuk penggemukan ya. Jadi mempercepat untuk panen. Kalau untuk breeding kan tidak. Jadi seperti itu. Hitungannya nanti teman-teman bisa sendiri ya, kalau sudah mulai beternak dan ngitung-ngitung kalau semuanya domba 10 dalam beberapa bulan ini habiskan berapa dalam pakannya atau dari perawatannya, mungkin nanti bisa mengoreksi dalam berjalannya teman-teman belajar ternak. Oke, mungkin cukup demikian teman-teman tentang pembahasan pakan yang kemarin. Mungkin teman-teman masih ada yang kurang paham dan mungkin masih ada yang tidak setuju, ya itu wajar. Nah, pembahasan kemarin itu karena kita membahas karena ada pengalaman dari teman-teman yang beli di kita, ternyata sharingnya
punya bahan pakan juga nilainya tetap tinggi ya, itu ya. Jadi kita ngasih solusi agar teman-teman lebih bijak lagi memilih bahan pakan dan bisa memanfaatkan limbah pakan di sekitar. Oke, mungkin cukup demikian teman-teman. Jika teman-teman berminat dengan domba kita, lanjut di WA di 085810490709. Alamat kita di Desa Karangsono, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk ya. Mapnya di Masjid Darussalam Desa Karangsono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.